Halo badminton lovers, salam sehat dan salam sejahtera. Kembali bersama saya Nurul Hamami dan Smash Gitulah TV. Kita ketahui pada pekan lalu turnamen BWF World Tour Super 1000 Indonesia Open telah berakhir dan siapa saja juaranya juga telah kita ketahui dan tak satu pun yang duduk di atau berdiri di podium tertinggi sebagai juara dari Indonesia atau pemain tuan rumah. Satu-satunya pemain tuan rumah yang lolos hingga pertandingan puncak hanyalah Anthony Sinisuka Ginting di nomor tunggal putra. Sayangnya memang Ginting harus mengakui keunggulan Viktor Axelsen dari Denmark pada partai puncak tersebut dan dia harus puas dengan posisi kedua. Lalu bagaimana sekarang? Kemana para pemain bulu tangkis dunia setelah dari Jakarta? Dari Jakarta mereka sekarang berada di Taipei atau di ibu kota Cina Taipei atau Taiwan. Mereka akan atau sedang mengikuti turnamen BWF Super 300 berhadiah total 210.000 US dollar Taipei Open. Dan bagaimana pemain-pemain Indonesia? Kita memang tidak mengirim pemain-pemain tertinggi atau pemain-pemain yang memiliki ranking dunia tinggi yang kita miliki. Tapi di ganda campuran kita mengirim sebetulnya adalah pemain-pemain atau dua pasangan yang selama ini juga menjadi tulang punggung di nomor ganda campuran bagi Indonesia. Kita mengirim pasangan Rehan dengan Lisa, kemudian pasangan Rinov dengan Pita. Sayangnya kedua pasangan tersebut sudah harus gugur di babak kedua hari ini. Mereka tumbang dan tidak bisa mengikuti pertandingan berikutnya. Dan yang menariknya lagi bahwa Rinov dan Pita sebagai unggulan ketiga, mereka tumbang di tangan rekannya sendiri, Jafar Hidayatullah dan Aisyah Salsabila Putri Pranata. Sayang sekali memang. Ya, kita harapkan ini menjadi introspeksi atau menjadi ajang evaluasi bagi kedua pasangan tersebut, Rinov dengan Pita dan Rehan dengan Lisa, untuk pertandingan atau turnamen-turnamen ke depan yang akan mereka ikuti. Lalu bagaimana? Apakah akan kita ulas seterusnya? Tidak. Saya pada saat ini akan mengulas justru adalah penampilan Fajar Rian, Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto. Jadi setelah kami ulas atau kami turunkan di channel Gitulah TV pada 2 pekan sebelumnya, banyak sekali komentar dari para badminton lovers terkait dengan pertanyaan kami, ada apa dengan Fajar dan Rian. Jadi beberapa komentar banyak masuk, baik itu bernada kritik terhadap Fajar Rian maupun yang bernada memberi semangat atau memberi motivasi kepada Fajar dan Rian. Salah satunya akan saya bacakan dari @rahmadanto388. Dengan tidak mengurangi rasa hormat dan salut atas capaian hingga saat ini, lakukanlah introspeksi internal kalian. Kalau memang capek, rest dulu, buang jauh kesombongan dan rasa percaya diri yang berlebih. Ingat, masih banyak gunung di atas gunung. Secepat move on dan tetap berlatih. Tingkatkan skill dan tetap jaga mental juara. Saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Rahmat tadi, bahwa memang kita tetap harus menghormati dan memberi motivasi kepada pasangan Fajar Rian, di mana mereka pada tahun ini sudah mendapatkan 2 gelar, yaitu di Malaysia Open pada awal tahun lalu dan kemudian di All England pada bulan Maret yang lalu. Keduanya adalah turnamen tertinggi levelnya di BWF Super Tour, yakni di Super 1000. Sayangnya memang setelah itu, setelah Malaysia Open, penampilan mereka juga merosot, hanya tampil sebagai finalis di India Open, kemudian hanya tampil sebagai quarter finalis di Daihatsu Indonesia Master. Dan juga setelah itu, setelah All England, mereka tampil di Malaysia Master. 3 pekan lalu mereka hanya sampai babak pertama. Kemudian istirahat sepekan, mereka tampil lagi di Singapura Open dan kalah lagi di babak pertama. Kemudian tampil di Indonesia Open, setelahnya mereka juga hanya tampil atau hanya mampu sampai babak perempat final. Padahal diharapkan
mereka bisa masuk paling tidak mencapai babak final. Itu yang diharapkan dengan predikat mereka sebagai pemegang peringkat 1 dunia, dan juga levelnya memang permainan mereka seharusnya sudah lebih bagus daripada di atas rata-rata pemain-pemain atau pasangan peringkat di bawah mereka. Dan yang kita agak prihatin juga bahwa kekalahan mereka di perempat final Indonesia Open sangatlah bisa kita katakan dengan mudah. Mereka kalah dengan angka yang sangat jauh, 13-21, 13-21 dari pasangan India yang akhirnya memang menjadi juara, Satyajit Rankireddy dan Chirag Shetty. Seharusnya untuk pemain-pemain kelas mereka, angka kalah pun harusnya lebih sengit lah, tipis gitu, 18-21, 19-21 atau mungkin setting gitu. Tapi ini kelihatan ada apa? Nah, ini yang menjadi persoalan yang harus dijawab oleh tim pelatih di Pelatnas Cipayung, untuk Coach Heri P dan Coach Aryono, dan juga pelatih fisik. Apakah memang fisik yang dimiliki oleh Fajar dan Rian sudah maksimal, atau memang masih bisa diangkat kembali, masih bisa diangkat lagi dari yang sekarang? Kalau kita lihat permainan mereka sebenarnya sudah, pukulan-pukulan atau teknik mereka sudah cukup bagus, tapi kemungkinan apakah fisik mereka yang di bawah ketika tampil di 3 turnamen terakhir ini atau bagaimana? Itu yang menjadi PR atau pekerjaan rumah bagi pelatih fisik juga, dan bagi Coach Heri dan Coach Aryono juga harus bisa membaca ada apa dengan mereka. Secara psikologis mereka sudah 3 kali berturut-turut ini kalah, dan bagaimana dengan akan tampil di turnamen berikutnya. Inilah yang harus menjadi pekerjaan rumah bagi tim pelatih teknik dan juga tim pelatih fisik di ganda putra Pelatnas Cipayung Jakarta. Hanya satu dari beberapa komentar yang kami pilih atau yang saya pilih, tapi ini sudah mewakili dari sejumlah atau banyak pertanyaan-pertanyaan atau komentar-komentar yang dilontarkan oleh Badminton Lovers ke channel kami. Demikian, jangan lupa subscribe, share, dan komen. Komen dari Anda semua sangat kami tunggu, dan tentu sangat bermanfaat baik bagi kita semua maupun bagi para pemain dan pelatih di Pelatnas Cipayung. Salam badminton.